Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait makroekonomi dan korelasinya dalam menganalisis saham di pasar modal Indonesia. Jadi pada materi kali ini kita akan coba untuk mempelajari terkait analisis dari hubungan indikator makroekonomi dengan pergerakan pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Kita akan memulai dari yang pertama adalah pendahuluan, di mana definisi makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, termasuk PDB, inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini ada peran makroekonomi dalam pasar modal, yaitu antara lain mempengaruhi sentimen investor dan pergerakan harga saham. Kemudian kebijakan ekonomi juga berdampak pada sektor industri tertentu. Dan ini bisa membantu kita dalam strategi investasi jangka panjang. Nah, indikator makroekonomi yang mempengaruhi pasar saham adalah yang pertama, itu PDB. Di mana PDB ini yang dapat meningkat dan mendukung pertumbuhan laba perusahaan untuk menguatkan IHSG. PDB ini apa sih? PDB ini adalah produk domestik bruto, di mana dia adalah acuan atau parameter dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, dalam kata lain, jika pertumbuhan ekonomi ini positif dalam arti kenaikannya itu signifikan, maka juga akan berdampak pada kinerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam IHSG itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah inflasi dan suku bunga. Inflasi tinggi itu dapat mengurangi daya beli. Suku bunga tinggi itu dapat menekan saham berbasis kredit. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika inflasi itu sangat tinggi, maka kemampuan beli atau daya beli masyarakat itu akan menurun. Dan ini akan sangat berpengaruh pada kinerja dari perusahaan itu sendiri. Misal, saya kasih contoh, ada suatu perusahaan mobil. Nah, di mana ketika inflasi tinggi, maka orang yang biasanya beli mobil atau mungkin dia yang suka ganti-ganti mobil itu akan mulai berpikir untuk menahan diri untuk membeli. Hal tersebut yang menjadikan kinerja dari perusahaan mobil tersebut menurun. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan konsumsi, saya rasa inflasi juga berpengaruh tapi tidak sangat signifikan pengaruhnya, karena yang namanya konsumsi ini kan kebutuhan primer. Jadi mereka akan terus butuh untuk konsumsi seperti itu. Nah, yang terdampak apa? Yang terdampak adalah industri-industri yang memproduksi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti itu akan sangat berdampak. Misal lagi saya kasih contoh inflasi tinggi. Yang dapat mengurangi daya beli adalah ketika kita itu spending di saat kondisi inflasi tinggi. Kita akan coba untuk menahan membeli berhubungan dengan kebutuhan sekunder dan tersier. Tapi untuk kebutuhan primer dia akan tetap dibutuhkan. Makanya kenapa ketika terjadi inflasi, justru sektor yang bertahan itu adalah sektor yang defensif. Sektor defensif itu ya seperti kebutuhan pokok seperti itu. Sektor-sektor yang berhubungan dengan konsumsi. Konsumsi yang dia ini konsumsi yang tidak bisa digantikan. Jadi kebutuhan primer itu sangat diuntungkan dengan adanya inflasi. Nah, kemudian ada juga suku bunga tinggi, itu dapat menekan saham berbasis kredit. Maksudnya gimana? Jika suku bunga tinggi, saham-saham yang berbasis kredit itu misal perbankan. Perbankan ini akan sangat berdampak jika suku bunga tinggi. Nah, artinya apa? Artinya orang yang kredit di dia akan turun. Jumlah orang yang berhutang di perbankan itu akan turun. Nah, ini sangat berdampak juga pada kinerjanya nantinya gitu. Jadi orang-orang akan lebih suka untuk berhutang ketika suku bunga itu rendah. Nah, ini akan meningkatkan kinerjanya. Tetapi di sisi lain perbankan juga mendapatkan untung dari sini, karena kan suku bunga tinggi artinya orang yang membayar di perbankan itu naik juga nilainya. Nah, ini yang jadi masalah kalau perbankan ini kasih suku bunga flat. Jadi kredit bunganya itu flat. Nah, ini ketika suku bunga tinggi, ini perbankan ini rugi gitu loh. Ruginya apa ya? Dia harus membayar cost tinggi ke BI. Nah, cuman kan masalahnya saham yang berbasis kredit itu nggak cuma bank. Ada juga seperti properti. Properti ini juga sangat rentan. Rentannya kenapa? Rentannya karena kebanyakan properti itu mayoritas ya properti yang untuk ini ya, untuk KPR seperti itu, untuk perumahan tapak.
Itu yang dia sangat berpengaruh juga. Ketika suku bunga tinggi mereka banyak yang gagal bayar. Kan kebanyakan KPR itu floating ya. Nah, ini ketika dia suku bunga tinggi tahu-tahu naiknya tinggi juga dia cicilannya. Nah, ini banyak orang yang nggak kuat bayar terus akhirnya putus tengah jalan. Akhirnya banyak properti-properti yang macet seperti itu. Ada lagi sektor lain yang sangat berpengaruh terhadap kredit. Itu adalah sektor otomotif. Sektor otomotif ini sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh? Karena ya kebanyakan orang membeli kendaraan itu dari kredit. Itu jarang orang membeli cash. Nah, ini juga sangat berpengaruh juga dalam arti orang yang beli juga akan mikir-mikir kalau bunga tinggi mau beli kredit, wah ini cicilannya mahal ini ya, seperti itu. Jadi dia akan menahan diri untuk membeli. Dia juga dapat beban dari inflasi dan juga dapat beban dari suku bunga kredit yang tadi yang tinggi. Jadi konsumen itu akan berpikir untuk membeli produknya dan itu sangat berpengaruh. Kemudian selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Nah, pelemahan rupiah ini sangat menguntungkan eksportir, terutama batu bara, CPO. Terus ada juga sebenarnya selain batu bara dan CPO. Cuman batu bara dan CPO ini kan adalah dua komoditas yang ibaratnya mendominasi perdagangan kita dari negara lain itu. Nah, ada lagi sektor lain tuh seperti furnitur, itu juga sangat berpengaruh juga. Furnitur kita banyak ekspor furnitur kita. Banyak ekspor ke Amerika, banyak ekspor ke Eropa. Dan ini sangat menguntungkan ketika rupiah itu melemah, mereka akan sangat untung. Makanya ketika kemarin itu terjadi kenaikan nilai tukar rupiah, jadi rupiah itu melemah, terus dolar itu menguat. Nah, itu yang paling diuntungkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor ataupun perusahaan yang mempunyai tabungan atau cash dalam bentuk dolar. Nah, ini dia akan sangat diuntungkan. Contoh seperti FWCT. FWCT ini adalah perusahaan bisa dibilang furnitur ya, dia bergerak di bidang kayu furnitur. Nah, dia ini ekspor ke Amerika, dia sangat diuntungkan dengan adanya pelemahan rupiah. Keuntungannya semakin naik. Pembelian dalam bentuk dolar, tapi mereka membeli produknya, pembeliannya itu dalam bentuk rupiah. Nah, ini sangat menguntungkan bagi mereka. Kemudian ada lagi itu wood. Wood juga seperti itu. Wood juga eksportir produk-produk kayu, produk-produk furnitur. Nah, kalau batu bara ini juga sama. Batu bara mereka nambang, membayar vendor itu pakai rupiah, tapi mereka menjualnya pakai acuan dolar. CPO juga sama, seperti itu. Nah, sedangkan nilai tukar rupiah ini jika melemah itu akan merugikan importir. Importir akan rugi karena apa? Karena dia harus mengeluarkan kos lebih besar lagi untuk mendatangkan barang. Jadi yang biasanya misal dia biasa membeli satu kontainer itu 1M, dia bisa mengeluarkan lebih, bisa 1,2, 1,5 seperti itu. Nah, ini jadi permasalahan bagi importir jika rupiah itu melemah. Makanya kenapa Cina itu selalu menjaga nilai tukar mata uangnya itu dengan dolar serendah mungkin. Karena apa? Karena dia adalah negara eksportir. Semakin dia lemah mata uangnya, semakin dia mendapatkan untung besar dari ekspor. Nah, itu yang diharapkan Cina. Jadi mereka perputaran ekonominya itu semakin cepat karena dia dapat cash dalam bentuk dolar tadi ketika ekspor. Nah, sebaliknya ketika rupiah menguat dan dolar melemah, itu justru malah merugikan eksportir. Karena dia bahan bakunya atau kos produksinya itu pakai rupiah, sedangkan dia pembayarannya itu pakai dolar. Dia akan sangat dirugikan. Nah, dan itu akan sebaliknya justru malah menguntungkan importir. Importir akan senang karena dia dapat barang lebih murah dari luar tapi dia bisa jual lebih mahal di dalam negeri. Nah, jadi seperti itu analoginya untuk nilai tukar rupiah. Kemudian adalah neraca perdagangan. Jadi ketika surplus itu juga akan berpengaruh. Misal neraca perdagangan kita surplus, itu juga pengaruh ke kinerja perusahaan. Dalam arti di situ ada ekonomi yang tumbuh karena kita bisa ekspor ke negara lain. Ekspor kita lebih besar daripada impor. Nah, ini akan meningkatkan perputaran uang dalam negeri dan juga meningkatkan kinerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG. Nah, ini adalah dampak indikator makro terhadap saham. Sektor yang sensitif terhadap inflasi dan suku bunga.
Itu yang pertama adalah properti dan konstruksi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kenaikan suku bunga itu menekan KPR. Jadi orang-orang KPR yang udah ngambil KPR terpaksa ngambil, mereka di tengah jalan ada kenaikan suku bunga, mereka nggak kuat bayar, akhirnya mereka gagal bayar. Atau mungkin ada orang-orang yang mau memulai membeli KPR tapi mereka pikir-pikir dulu, wah nanti ini suku bunga masih naik, saya masih menahan diri dulu untuk membayar, seperti itu. Kemudian perbankan, ada suku bunga tinggi itu dapat meningkatkan pendapatan bunga. Nah, tapi suku bunga rendah itu juga dapat meningkatkan orang untuk meminjam di bank. Jadi korelasinya itu dua-duanya bisa menguntungkan, bisa tidak gitu loh. Dalam arti ketika suku bunga tinggi, dia dapat pendapatan bunga lebih tinggi, tapi dia cost-nya ke BI juga lebih tinggi karena BI akan mengikuti suku bunga untuk ini tadi, duitnya supaya balik ke BI lagi. Terus kemudian orang-orang juga akan berpikir untuk mengajukan hutang ketika suku bunga tinggi, kan mereka juga mikir, wah saya bisa nggak bayar bunganya ini. Nah sebaliknya kalau suku bunga rendah juga pendapatan perusahaan mungkin akan menurun karena suku bunganya turun, tapi dia akan mendapatkan debitur lebih banyak. Nah ini nanti dia akan dapat panennya justru ketika suku bunga tinggi. Jadi suku bunga tinggi dia panen dari debitur lama tadi yang mengambil suku bunga rendah. Akhirnya dia kan naik di suku bunga tinggi, dia bayar dengan kredit yang terbaru jika dia pakai floating. Makanya kita harus tahu juga ketika perusahaan perbankan itu debiturnya ini banyak yang pakai floating atau fix. Itu juga sangat berpengaruh. Nah kemudian pengaruh nilai tukar ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya eksportir seperti batubara dan CPO itu diuntungkan dengan pelemahan rupiah. Sedangkan importir seperti farmasi, otomotif dan lain-lain itu dia sangat berdampak, sangat dirugikan dari ini. Strategi analisis saham berdasarkan makroekonomi. Jadi pendekatan itu kita menggunakan pendekatan top down analisis. Top down analisis itu seperti apa? Jadi yang pertama kita lihat itu adalah analisis dari ekonomi makro berdasarkan PDB, inflasi, suku bunga. Nah kita lihat dulu makronya gimana, ini menguntungkan sektor apa aja. Baru setelah itu kita berpikir identifikasi sektor mana yang diuntungkan atau dirugikan. Jadi ketika kita tahu kondisi PDB gimana, inflasi gimana, suku bunga gimana, kita bisa lihat sektor mana yang diuntungkan dan dirugikan. Kita masuk yang diuntungkan, terus kita jangan masuk yang dirugikan. Nah, kemudian kita bisa pilih saham terbaik dalam sektor yang berpotensi tumbuh tadi. Nah, misal contoh studi kasus di IHSG tahun 2020, Covid itu menekan IHSG. Kemudian 2022 pemulihan ekonomi, surplus dagang mengangkat IHSG, kemudian tekanan inflasi global mempengaruhi sektor konsumsi. Nah, ini salah satu studi kasus. Jadi studi kasus pertama kita lihat makronya. Makronya adalah pandemi Covid-19 menekan IHSG. Pandemi Covid ini membuat inflasi, kemudian menurunkan PDB karena kita kesulitan untuk ekspor ataupun impor, dibatasi perdagangannya. Nah ini membuat kondisi ekonomi itu sulit. Nah, akan tetapi ada beberapa sektor yang diuntungkan, sektor lain mungkin terdampak, sektor perdagangan, sektor lainnya terdampak. Tapi ada sektor yang diuntungkan. Sektor apa? Yaitu sektor kesehatan. Nah, karena di sini kita membicarakan bukan ekonomi ya, tapi keselamatan nyawa. Makanya perusahaan-perusahaan yang berbasis kesehatan itu naik tinggi-tinggi ketika terjadi COVID. Kemudian ada lagi sektor yang diuntungkan ketika COVID, bank digital. Nah, bank digital ini sangat diuntungkan. Karena apa? Karena orang-orang kan nggak boleh interaksi ya, harus di rumah. Nah, di situ terjadi masalah. Di mana masalahnya adalah orang-orang nggak bisa belanja pakai uang cash, akhirnya dia belanja pakai uang digital. Nah, di situ sangat diuntungkan perusahaan-perusahaan digital. Perusahaan-perusahaan bank digital itu sangat diuntungkan karena kita belanja beli lewat platform digital. Jadi seperti itu caranya untuk menganalisis. Nah, ketika kita udah tahu sektornya tadi, kesehatan, bank digital. Selanjutnya apa? Kita harus tahu saham mana yang terbaik dari sektor tersebut. Misal dari sektor kesehatan, kita lihat semua sektor kesehatan yang paling sehat dan paling bagus kinerjanya apa. Kita lihat PRDA. PRDA adalah Prodia. Prodia kinerjanya bagus. Nah, makanya dia akan terjadi kenaikan. Nah, nanti kita coba lihat ya studi kasusnya seperti apa. Prodia dan kaitannya dengan makroekonomi. Kemudian bank digital. Bank digital juga seperti itu. Ada banyak bank, tapi nggak semua bank itu bagus. Hanya bank-bank tertentu yang oke. Itu. Nah,
Dari materi kita ini kesimpulannya adalah indikator makroekonomi itu dapat mempengaruhi pasar saham secara signifikan. Kemudian kita harus pakai pendekatan top down untuk membantu memilih saham yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, yang terakhir adalah memahami data ekonomi membantu investor untuk mengantisipasi tren pasar dan mengurangi risiko. Jadi kita harus paham 3 poin ini adalah poin penting untuk menyelamatkan kita, karena bagaimanapun pasar saham itu saling berkaitan dengan kondisi global. Jadi apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Zimbabwe, apa yang terjadi di Cina itu sangat berdampak terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Itu. Kita akan lanjut ke sesi contoh ya setelah ini. Nah, di sini PRDA kita bisa lihat secara makroekonominya, kita lihat kan kondisi Covid di tahun 2020. Nah, Covid pertama tahun 2020 itu tanggal 2 Maret 2020 itu sudah diumumkan ada warga Indonesia yang kena Covid. Nah, kemudian kasus Covid itu terus berkembang. Akhirnya ketika kasus itu berkembang, banyak yang kena Covid. Nah, mulailah muncul pemerintah ini kan butuh gimana sih cara memetakan orang itu kena Covid atau enggak. Nah, ini kan butuh tes PCR. Nah, itu yang menyediakan salah satunya adalah Prodia. Kita bisa lihat di sini di 26 Maret itu Prodia mulai ada kenaikan, dalam arti ada beberapa oknum atau beberapa pihak yang sudah tahu, oh ini ternyata Prodia sepertinya bisa menyediakan tes PCR, ini pasti nilainya besar dan itu berdampak di finansial dia nantinya. Jadi kondisi makro ini akan menguntungkan Prodia. Nah, itu makanya sahamnya mulai naik di 26 Maret ini. Kita bisa lihat ya. Kemudian 11 Mei 2020 itu Prodia mengumumkan bahwa dia itu mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan tes laboratorium untuk COVID-19, pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA, PCR COVID-19. Nah, di sini dia bisa menyediakan ini ya, ada tesnya ini. Jadi dia meningkat kondisi COVID, kemudian dia mengurus perizinan dan siap menyediakan pemeriksaan COVID RNA ini secara real time, PCR COVID-19. Jadi hasilnya tuh cepat keluar gitu loh, nggak lama. Kan kalau tes di rumah sakit kan kadang nunggu 3 hari, kadang 4 hari, seperti itu. Nah, ini dia bisa langsung hasilnya bisa kelihatan dalam beberapa jam untuk Prodia ini. Nah, makanya orang-orang yang ingin berpergian dulu kan syaratnya harus bebas COVID, makanya dia harus melampirkan surat bebas COVID. Nah, makanya mereka bondong-bondong datang ke Prodia karena Prodia bisa menyediakan tes lebih cepat dibanding di RSUD. Nah, makanya ketika itu kenaikannya signifikan. Nah, setelah itu di Juli ini stagnan dan cenderung turun. Tapi ketika lepas November dia langsung naiknya kenceng juga ini. Kenceng dan akhirnya naik terus. Nah, kenaikan kencengnya dimulai dari apa? Kita bisa lihat dari ini ya. Earningnya. Jadi earningnya antara ini antara ini ya 30 Juli ini earningnya 2668 miliar. Jadi pendapatannya itu sekitar itu revenue-nya pendapatannya 266 miliar. Kemudian di 4 November itu muncul report lagi, earningnya itu sudah 545, artinya kenaikannya ini sudah di atas 100%. Jadi 2 kali lipat 100% kenaikan. Nah, akan tetapi dia justru malah turun. Ya, dari sini ke sini kan turun. Artinya orang kan masih skeptis, ini sebenarnya untung gak sih Prodia? Nah, makanya dia harganya turun. Nah, tapi ketika report ini muncul, dia langsung kenaikannya itu signifikan. Jadi dia harganya itu di atas ini ya, harga 30 Juli ini. Kita bisa lihat
Ini harga 30 Juli ini. Kita lihat. Nah, itu langsung direspon naik 19% dari harga Juli. Tapi kalau kita menarik dari harga dasarnya itu naik 35%. Nah, tapi kan kita tidak berhenti sampai situ saja. Yang namanya kinerja perusahaan itu baru bisa dilihat annual. Jadi dari tahun ke tahun. Ibaratnya kita reviewnya dari Maret ya. Kita juga narik hasilnya itu juga dari sekitaran bulan Maret. Nah, kalau kita narik dari sekitaran bulan Maret itu 35% kenaikannya. Nah, tapi boomingnya di sini apa? Di tanggal 30 Mei 2021. Ini booming bukan karena dari hasil penjualan Covid di tahun-tahun sebelumnya, bukan. Tapi justru malah di tahun-tahun itu. Jadi kasus Covid itu justru meningkatnya itu ini. Di tahun 2021, 10 Mei itu mulai meningkat 26.000. Kemudian 17 Mei itu langsung 35.000. Kemudian 24 Mei itu 40.000. Terus turun lagi 39.000, langsung naik drastis 55.000. Nah, ini juga sangat berdampak di harga sahamnya. Makanya ketika Mei ini kan mulai naik ini. 3 Mei, 4 Mei terus turun, terus ini langsung naik di Juli. Nah, ini kita bisa lihat ya, 7 Juni itu naiknya signifikan, langsung pengaruh di harga sahamnya. Nah, jadi seperti itu untuk analisis makro. Jadi makroekonomi ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini dari studi kasus PRDA. Kemudian kita lihat studi kasus yang terbaru kaitannya dengan nilai tukar mata uang rupiah. Nah, kita bisa lihat ini ada kenaikan dolar terhadap rupiah. Artinya rupiah melemah terhadap dolar dan dolar menguat. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal 25 September 2024 itu harga masih di sekitar 15 ribuan. Di harga 3 Februari 2025 itu harganya sudah tembus 16.000 lebih. Nah, kita bisa lihat juga di kinerja perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor. Ini salah satunya adalah FWCT. FWCT kita bisa lihat 25 September harganya di kisaran 103. Kemudian di 3 November itu sudah di 175. Ya, mohon maaf, 175. Jadi kita bisa narik ini. Kenaikannya sudah 70%. Jadi sangat berdampak. Makroekonomi itu sangat berdampak. Makanya ketika kita analisis sebaiknya yang utama itu kita lihat makroekonominya seperti apa. Nah, terus ada lagi studi kasus di Wood. Wood ini sama seperti FWCT sektornya. Cuman dia lebih menguasai marketnya. Jadi market leadernya itu Wood ini. Nah, kita bisa lihat 25 September itu harganya di 238. Terus tanggal 3-nya itu harganya di 402. Artinya ada kenaikan yang signifikan di situ. Nah, kita bisa lihat ya, ini kenaikannya 66%. Lumayan. Hanya bermodalkan analisa makro dari selisih mata uang ini. Nah, nanti kalau mata uang menurun ya kita harus hati-hati. Nah, kalau saya lihat untuk saat ini dolar arahnya ke 20.000, nanti yang sangat diuntungkan ya FWCT sama Wood ini. Pasti itu. Makanya kan dia harganya terus naik ini. Walaupun dia sempat turun tapi ini masih bisa lanjut naik lagi. Oke, kemudian kita lanjut ke studi kasus ketiga ini, SMDR. Nah, SMDR ini kenapa kok saya kaitkan dengan Covid ya di 23 Maret 2020? Karena SMDR ini menyediakan pengiriman vaksin dari Amerika, dari Eropa, dari Cina. Jadi dia yang membantu logistik vaksin itu salah satunya SMDR. Nah, SMDR itu di awal-awal dia mungkin nggak punya cold storage khusus ya. Dia nggak punya cold storage khusus. Dia hanya cuma nganter aja. Makanya kenaikannya nggak signifikan di awal-awal ini. Kemudian baru
Di akhir-akhir dia punya cold storage. Nah, kenaikannya ya walaupun nggak signifikan ya tetap signifikan ya. Ini 158%. Nah, kalau kita tarik sampai puncaknya ini sekitar 3000% kenaikannya, sangat luar biasa kan. Nah, ini dampaknya sebenarnya dari ini tadi dia mengirim vaksin-vaksin, logistik vaksin, dia sangat diuntungkan dari situ. Nah, kan tetapi dia mulai membangun cold storage di sekitar tahun-tahun ini ya 2021-an ini. Makanya kenaikannya sangat signifikan gitu, karena dia nggak cuma ngirim tapi dia juga menyimpan. Jadi ketika dikirim sudah sampai Indonesia kan gudang di pemerintahnya kan nggak cukup ya. Nah, makanya dia menyediakan jasa pergudangan beku, cold storage di Indonesia. Nah, ini untuk menampung vaksin-vaksin yang setelah dia kirim tapi masih masa tunggu, nah itu disimpan di situ. Nah, dia sewakan itu cold storage-nya, itu dia dapat untung dari situ. Makanya earning-nya itu meningkat. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dividennya itu juga tinggi. Kita lihat ini ya dividennya. Nah, dividen ini di tahun 2020 Juli itu dia cuma 8 ya. Cuma dapat 8 rupiah per lembarnya. Tapi di tahun ini, di tahun 2022 itu sudah 50 per lembarnya, 50 rupiah per lembarnya. Makanya kan kenaikannya sangat signifikan. Tapi ketika ada info ini kan dia udah drop tuh, tapi kenaikannya signifikan gitu, artinya dari kinerjanya itu meningkat dengan adanya COVID ini. Nah, makanya setelah selesai COVID ya dia harganya turun terus ini sekarang ya, karena dia sudah penghasilannya dulu kan lebih banyak dari COVID ya, itu makanya dia kinerjanya langsung meningkat drastis. Terus sekarang dia sudah nggak kayak dulu lagi, dan sekarang ada masalah juga terkait pelemahan ekonomi global. Nah, jadinya orang mau ekspor impor juga agak ngerim sekarang, itu sudah nggak seramai dulu lagi. Itu juga jadi masalah, makanya harganya turun terus. Kemudian juga kenaikan harga bahan bakar itu juga berpengaruh juga di SMDR ini. Nah, ketika COVID itu lucunya bahan bakar itu murah gitu loh. Bahan bakar murah karena ya itu tadi ngedam orang-orang, industrinya banyak yang berhenti, akhirnya industri berhenti tapi tetap tiap hari itu kilang minyak itu tetap jalan. Tambang-tambang minyak itu tetap jalan. Akhirnya kan antara supply dan demand ini nggak imbang. Nah, ini yang bikin terjadi penurunan harganya. Itu. Baik, itulah studi kasus kita ya. Kita sudah membahas 3 studi kasus. Semoga dapat dipahami. Oke, terima kasih.